Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas mengenai hasil proyek kami, yaitu analisis pembukuan UMKM di Pasar Banyuwangi, studi kasus pada UMKM daging sapi Novi. Sebelumnya, anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Salsabila Marwa Kurnia Fauzi dengan NIM 19042. Yang kedua, saya sendiri Iqomatu Sitiah dengan NIM 19057. Yang ketiga ada Trinanda Yunita Putri dengan NIM 191109. Dan terakhir ada Nova Paulina dengan NIM 191141. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salsabila. Ya, yang pertama adalah latar belakang dari proyek kami adalah suatu UKM itu diwajibkan untuk menyediakan laporan keuangan yang berkualitas karena dalam laporan keuangan ini dapat menunjukkan banyak manfaat, salah satunya adalah dapat mengetahui perkembangan usaha dan keuntungan yang kita dapat. Selain itu, melalui laporan keuangan ini dijadikan dasar informasi untuk usaha dan untuk mengambil keputusan usaha. Begitu juga pada UMKM pasar. Pencatatan laporan keuangan di pasar ini menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM pasar karena pelaku usaha UMKM pasar ini kurang mengetahui mengenai tentang sistem akuntansi. Tidak hanya itu, laporan keuangan ini dilakukan secara tertulis dan tidak mengenal pembukuan berpasangan karena laporan ini tidak disesuaikan dengan periode akuntansi, sehingga hanya berbentuk penjabaran hasil yang didapat dari penjualan. Dengan kata lain, laporan keuangan yang menceritakan UMKM pasar ini dilakukan secara kreasi pelaku usaha, sehingga dapat menunjukkan bahwa pelaku UMKM pasar ini tidak mengerti harus bagaimana, apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana penerapan sistem operasinya. Dari itulah proyek kami ini mengambil objek dari salah satu UMKM pasar, yaitu UMKM daging sapi Novi yang terletak di Banyuwangi, dan dalam pencatatan keuangan ini dilakukan oleh pemilik itu sendiri secara manual dan dilakukan secara pencatatan sederhana. Yang kedua adalah profil UMKM daging sapi Novi. Daging sapi Novi ini adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang jual beli daging sapi, yang mana UMKM ini didirikan di awal Januari 2020 oleh Nyonya Arnovi Vilaya Suryanawati yang beralamat di Jalan Ikan Lumba-Lumba Banyuwangi. Dan daging sapi Novi ini merupakan salah satu cabang usaha yang dikembangkan oleh keluarga besar Novi. Dan setiap cabang usahanya ini dikelola oleh satu orang saja dan sekaligus berperan sebagai penanggung jawab di cabang tersebut. Daging sapi Novi ini hanya berfokus kegiatan jual beli daging sapi dan jeroan dalam bentuk mentahan. Dan untuk mempelajari perdagangannya, UMKM daging sapi Novi ini menjalin kerjasama dengan beberapa pengmas daging sapi, dan UMKM ini mempunyai beberapa konsumen tetap yang melayani penjualan eceran. Yang dilanjutkan oleh rekan saya, Trinanda. Selanjutnya yaitu aktivitas pada UMKM daging sapi. Sebagian besar aktivitas pada UMKM daging sapi Novi ini yaitu berupa penjualan daging sapi dan jeroan sapi. Penjualan tersebut dilakukan secara tunai maupun kredit. Penjualan secara kredit hanya diperuntukkan bagi konsumen tetap, sedangkan penjualan secara tunai berlaku bagi konsumen tidak tetap. Nah, untuk pembelian barang dagang yaitu daging dan jeroan sapi dilakukan secara kredit kepada vendor yang berbeda. Dan untuk pembayarannya dilakukan keesokan harinya saat akan membeli kembali. Daging sapi Novi ini tidak memiliki stok persediaan daging karena daging akan dibeli sebelum berjualan, dan apabila masih ada sisa daging yang tidak terjual maka akan diretur kepada vendor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi pada UMKM daging sapi Novi pada periode Mei 2021. Laporan laba rugi terdiri atas dua komponen, yaitu pendapatan dan beban. Nah, berdasarkan laporan laba rugi tersebut, dapat dilihat bahwa UMKM daging sapi Novi menghasilkan total pendapatan sebesar Rp32.575 pada bulan Mei.
Nah, pendapatan tersebut sepenuhnya dihasilkan dari pendapatan usaha, yaitu penjualan yang dilakukan secara tunai maupun kredit. Pendapatan tersebut kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan senilai Rp27.255.000 sehingga dihasilkan laba kotor senilai Rp5.320.000. Nah, komponen yang kedua yaitu beban yang terbagi menjadi beban operasional dan beban non-operasional. Beban operasional pada daging sapi Novi ada dua, yaitu beban perlengkapan seperti plastik dan lain-lain, itu senilai Rp40.000. Kemudian yang kedua yaitu beban kebersihan dan keamanan sebesar Rp3.000 per hari. Namun Ibu Novi memutuskan membayar selama sebulan sekaligus, sehingga untuk bulan Mei totalnya adalah Rp93.000. Selanjutnya untuk beban non-operasional pada UMKM daging sapi Novi terdapat beban penyusutan toko dan beban penyusutan peralatan. Bangunan toko senilai Rp10 juta diestimasikan memiliki masa manfaat selama 7 tahun. Disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, sehingga penyusutan toko pada bulan Mei sebesar Rp119.048. Lalu untuk peralatan dengan total sebesar Rp450.000 dengan masa manfaat 5 tahun juga disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa, sehingga nilai penyusutan peralatan untuk bulan Mei yaitu sebesar Rp7.500. Beban-beban tersebut kemudian dijumlahkan sehingga total beban operasional senilai Rp133.000 dan total beban non-operasional sebesar Rp126.548. Kemudian laba kotor yang dihasilkan selama sebulan dikurangi dengan total beban yang dikeluarkan, sehingga diketahui bahwa UMKM daging sapi Novi menghasilkan laba sebesar Rp5.060.452 pada bulan Mei. Untuk laporan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Iko Matus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan atau neraca daging sapi Novi pada bulan Mei 2021. Nah, di bagian harta itu terdapat kas senilai Rp735.000 dan bank senilai Rp4.416.500 yang diperoleh dari hasil penjualan daging secara tunai. Serta selanjutnya ada akun piutang usaha senilai Rp1.760.000 yang diperoleh dari hasil penjualan daging secara kredit. Selanjutnya ada akun perlengkapan. Nah, akun perlengkapan ini yaitu berupa plastik telah disesuaikan dan yang tersisa di akhir bulan Mei senilai Rp10.000. Dan sebenarnya di awal bulan Mei, Ibu Nevi memperbarui peralatan tokonya, yaitu ada timbangan, talenan, dan pisau daging, yaitu total harganya senilai Rp450.000. Serta seiring dengan berakhirnya sewa toko pada bulan April kemarin, Ibu Novi lantas langsung membeli toko tersebut pada awal bulan Mei senilai Rp10 juta karena dinilai lebih efisien dibandingkan dengan menyewanya, dan masing-masing peralatan dan toko telah disusutkan sehingga total harta atau aktifannya yaitu senilai Rp19.970.452. Nah, di bagian kewajiban ini terdapat utang usaha senilai Rp852.500, yaitu yang diperoleh dari hasil pembelian daging sapi secara kredit kepada vendor. Nah, total modal Ibu Novi pada bulan Mei ini senilai 11 juta yang dialokasikan untuk membeli toko, peralatan dan perlengkapan serta dikurangi prive senilai 200.000, sehingga total laba untuk bulan Mei senilai Rp5.060.452.
sehingga total kewajiban dan total modal daging sapi Novi pada bulan Mei senilai 19.970.452. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nova Paulina. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas daging sapi Novi ini. Nah, laporan arus kas ini disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk laporan arus kas daging sapi Novi ini pada bulan Mei, pada bagian total arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 4.801.500. Nah, untuk akun-akun yang mempengaruhi arus kas dari aktivitas operasi ini seperti piutang usaha sebesar 10.780.000 yang berasal dari piutang dari pelanggan tetap. Selanjutnya pembelian perlengkapan sebesar 50.000 dan utang usaha sebesar 29.128.000. Untuk pembelian persediaan dan PPN keluaran juga sebesar 2.117.500. Penjualan daging sebesar 21.175.000. Dan untuk iuran rutin pasar maka terdapat beban kebersihan dan keamanan sebesar 93.000. Selanjutnya daging sapi Novi ini pada bulan Mei pada bagian total arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar 10.450.000 yang di dalamnya terdapat harta tetap berwujud berupa pembelian toko sebesar 10 juta dan pembelian peralatan sebesar 450.000. Kemudian dari arus kas bersih dari aktivitas pendanaan totalnya adalah 10.800.000 yang didapatkan dari modal bulan Mei sebesar 11 juta dikurangi prive Novi yang digunakan untuk keperluan pribadi sebesar 200.000 sehingga didapatkan total arus kas masuk sebesar 5.151.500 dan untuk saldo awalnya yaitu 0 sehingga saldo akhirnya juga tetap senilai 5.151.500 pada 31 Mei 2021. Jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami kali ini yaitu Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan suatu standar akuntansi entitas mikro kecil dan menengah atau SAKEMKM yang digunakan untuk membantu para pelaku UMKM Indonesia untuk melakukan pelaporan keuangan yang berdasarkan kas ke pelaporan keuangan dengan dasar akrual. Sehingga dalam pelaporan atau pencatatan keuangan tersebut transparan, efisien, dan akuntabel. Akan tetapi pada penerapannya masih banyak pelaku UMKM yang masih minim pengetahuan untuk melakukan pencatatan yang sesuai dengan PSAK-EMKM. Nah, berdasarkan hasil dari penjelasan sebelumnya yang dijelaskan oleh rekan saya tadi menunjukkan bahwa UMKM daging sapi Bu Novi dengan modal pada bulan Mei sebesar 11 juta yang menghasilkan laba sebesar 5.060.452 untuk dalam waktu 1 bulan. UMKM daging sapi Bu Novi ini juga memiliki total aset sebesar 19.970.450 yang meliputi tempat usaha atau toko, peralatan, perlengkapan yang telah disusutkan. Dan tidak hanya itu, UMKM daging sapi Bu Novi ini memiliki utang atas pembelian daging secara kredit sebesar 852.500. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui bahwa UMKM daging sapi Bu Novi ini merupakan salah satu pelaku usaha UMKM pasar yang dapat melakukan pencatatan yang sesuai sistem akuntansi, yang tidak hanya dilakukan secara tertulis namun juga menggunakan pembukuan berpasangan dan dilakukan sesuai dengan periode akuntansi yang sesuai dengan fakta. Terima kasih, itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.